Baik teman-teman, selamat malam, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, lanjutan video part 2 ya. Ini nanti part 3 nya ada ngolas ya teman-teman. Tapi sebelumnya nanti ada video summit plus turun. Nah, di tengah-tengah nanti ada sedikit kisi-kisi lah, biar ngolasnya nanti agak nyambung dikit gitu ya. Mungkin lanjut dulu untuk video part 3 part summit di pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang bareng pengantin baru tentunya. Oke, gas. Oke, teman-teman, selamat pagi. Kita akan menuju ke puncak Argudumila lagi. Saya rasanya baru kemarin loh. Ini sekarang udah kesini lagi lewat jalur lain. Ya, dan ini udah jam 5.45. Sunrise-nya udah muncul, tapi ya seperti biasa karena kita lewat jalur di baliknya sunrise, untuk matahari munculnya nggak dapet. Lumayan dingin, suhunya asli mantap. Lawu tapi untuk cuaca sangat cerah sekali yo. Ini kalau dari rumahku itu biasanya Lawu itu lumayan tertutup, tapi kayaknya kalau ini enggak deh, kayaknya lihat. Kayaknya kita ada di sebelah barat, rumahku sebelah sana. Adaptasi biar agak hangat. Segera kita mencari yang hangat-hangat di atas. PR banget lagi. Apa? PR banget balik. Enggak, cuma dikit ini tok kok. Habis itu datar terus. Hah? Pikirannya Pak datar. Wow. Wow. Hah? Baru berapa hari kesini? Kemarin Yang sebelum ke Senayan? sebelum ke Senayan. Hah? Enggak, Pak. Coba. Asik. Tapi ya kalau kita sering ke Lawu gitu, tapi jalurnya nggak di situ terus, tetap ada rasa serunya teman-teman di perjalanannya loh ya. Kalau di puncaknya ya sama kan, kalau di jalurnya itu ya ini kayak seru ya. Apalagi ini lagi musim Edelweiss, lagi ini mulai mekar yo. Edelweiss kok gini ya. Oh, ini Edelweiss yang warnanya kuning ini, kecil-kecil ini, ya kan. Kalau yang putih itu biasanya langsung besar.
Oh iya, di Cemoro Kandang lebih banyak yang kuning kayaknya. Nah kalau yang putih kan itu, itu sama aja sih. Mau ngapain? Hah? Loh, nanti lebih indah lagi. Tapi keren loh. Masya Allah. Wah, itu pas lewat arah puncak, wah, Dahnio keren nih ya. Tumben loh lautan awan loh, ya kan. Masya Allah. Kan gak pengen foto tah? Iya. Pohon yang itu. Ayo. Mana? Ya situ aja. Ya, oke. Oke. Dari sini. Enggak kelihatan itu Oh, pohon bukit-bukitnya. Pohon ini. Oke, situ aja. Mending di sini, duduk di sini. Apa? Iku mongkrang sih. Jarang-jarang loh, Rek, dapat lautan awan. Itu teman-teman yang naik di mongkrang itu, wow, asli. Soalnya tadi lautan awannya itu ngelilingi Bukit Mongkrang. Oh, ini jalur tambak, Pak. Keren tuh. Iya. Oke, lanjut. Jadi tak lewatin langsung ke puncak. Dari situ mungkin view-nya lebih indah sekali. Oke, jam 6.15. Nanti tak tunjukin itu ya. Jalur ke kanan langsung ke Gegirboyo. Siapa tahu ada yang mau nyoba. Kayaknya jalurnya udah sering dilewati, jadi udah mulai jelas. Kayaknya loh ya. Oh, ini dia teman-teman. Kita langsung ke kanan berarti ya. Anjay, Edelweissnya lagi indah-indahnya teman-teman. Mekar semua ternyata pas balik sini. Wow. Tapi tinggi pas di jalur Cemoro Kandang ini. Kanan. Ya, jalurnya ini yang ke arah langsung ke Gegirboyo. Tapi kalau emang nggak yakin ya itu lurus aja ke Argo Dalam dulu. Kalau dibilang jalurnya terjal yo sama aja sih kayak Summit. Wih, ternyata jalurnya udah petunjuk jalannya jelas ya. Hihihi. Banyak deh. Memori tinggal 4 menit.
Ini masih sambil dadi gitu. Belum anget badanku. Udah jalan sepanjang ini loh. Wow. Akhirnya terbuka, Rek. Oke, kita lihat piu-piu dulu sini. Kok di situ kayak ada jalur ya? Biasanya pagi-pagi gini tuh terlihat apa kijang-kijang gitu loh teman-teman. Ya siapa tahu. Belum pernah lihat ya. Nih kita udah mulai mengarah ke Gegerboyo. Break dulu. Ini di sebelah sana mataharinya udah muncul. Apa? Asu lewat ceto, Pak. Iya, kadang gak ono. Anget. Peh. Anget. Lautan awan yang ada di Mongkrang udah hilang. Anginnya agak kenceng soalnya tadi, jadi cepet biasanya hilangnya. Oke, lanjut. Aku lebih percaya ke bumi donat. Apa? Daripada bumi datar. Donat. Lah masa kayak gini loh. Bumi datar. Ya tekis yang datar. Oke, bentar lagi sampai. Nah ini udah sampai ini, Pak. Yuh, orang-orang ini. Mantap, sampai Gegerboyo. Di puncak sepertinya agak rame, jadi kita di sini dulu. Weh, sana lautan awan. Sampai kering. Untung anginnya nggak terlalu kenceng, jadi nggak terlalu dingin lah. Biasanya kalau meskipun kita kena panas, di sini anginnya kenceng ya sama aja dingin. Kayaknya rame ya di puncak ya.
Oke, kita lanjut ke puncak Hargodumilah. Ya udah tutup. Rame rek. Ini kayak kalau saya ngerekam sini tuh teman-teman udah sampai hafal ya. Yang daki online aja biasa sampai hafal jalurnya. Kenapa ya lewat sini ya? Harusnya kanan kan? Ya nggak apa-apa, sama aja. Gak apa-apa, jiwa-jiwa adventure-nya ada. Wis rame, mantap. Padahal ini nggak weekend ya. Wis, nyampe. Selamat Pak. Akhirnya setelah bertahun-tahun Pak, selamat. Ketemu juga sampai di sini. Betul. Dari Wilis ke sini. Oke, udah selesai. Sukses. Isi magic pula apa sih? Banyak ya. Saatnya kita turun lagi ya. Yo gak terlalu ramai lah, masih normal. Iya Pak. Saatnya kita turun dan kita lihat infonya warung Bojem sekarang udah buka. Siapa tahu nanti buka beneran. Oke, itu aja deh. Oh ya, di video sebelumnya aku sempat ngomong kalau kan ini bakal 4 kali aku ke laut, ibarat berturut-turut. Kayaknya nanti yang Suro nggak berangkat aku deh. Kayaknya loh ya. Ini tinggal ini Selasa, Rabu, Kamis berangkat lagi, masa gitu. Kayaknya di rumah aja aku Suro. Nah nanti yang keempatnya itu kan sama Tit itu yang kemarin di live IG tak sebutin, sama Mr. Kadik juga kalau jadi nanti. Ya itu mending aku ke situ aja lah, nanti untuk lewatnya itu cetok. Yes, gitu ya teman-teman, daripada aku 4 kali berturut-turut. Sampai bingung aku nanti bikin judulnya. Tapi kalau ini ya kan, ini ada sedikit spesial teman-teman. Nanti ada ngolas yang seru lah. Ngolasnya itu berbau horor. Ya nanti coba tak tanya sama 2 temanku itu. Kalau aku juga ngalami beneran. Dan itu real, nyata. Sampai ya agak anu-anuan lah dak-dikduknya. Tapi tetap nanti ada beberapa hal yang tak logikakan ya kan. Tapi ada yang tak logikakan itu nggak bisa tuh teman. Pokoknya nantikanlah sesi ngolas di pendakian ini. Dan ini agak mikir dikit ya. Itu istri temanku itu mau halangan, mau itu tanggal merah hari ini. Itu
itu katanya mau keluar. Aduh. Tapi tak usahain nanti turun nggak sampai malam. Soalnya kemarin malam ya, yang malam pertama itu ya dia yang paling digangguin gitu. Kalau pendakian ini nggak ada kayak gitu mungkin ya biasa aja pendakiannya. Tapi berhubung ada sesuatunya ya bolehlah nanti tak tayangin. Oke, kita sampai di bawah lagi. Warung almarhum Mbok Yem. Lumayan ya, agak rame. Ya, sono. Di sana aja terus. Di perahu juga kayak gitu kan, sampai ke poin sunset tuh foto. Oh, nyari sinyal. Kalau di perahu masih ada sinyal. Ini Pak, tidak BC. Oke. Ngopi dulu sebelum balik ke pos 4. Kita melewati rumah botol yang sekarang ternyata masih sama, masih bagus, Rek. Iya. Tapi teman-teman jangan coba explore daerah sini, bahaya. Di sini tuh jalurnya ngarah ke Pasar Dieng. Nah itu Pasar Dieng. Itu orang-orang dari Pasar Dieng itu. Mana? Itu. Oh itu balik berarti. Nah sering nyasar itu orang-orang. Nah lewatnya sini. Dia tembusnya sini kan bingung. Gak kelihatan tuh. Namain pasar ini. Pasar Setan. Oh, Iya. Bawah situ. Ya areanya ini. pas ada pasar kan? Ya ngerti lah iku, Pak. Kan motor udah laku yang. Isi rumah lah. Itu puncak apa? Tadi. Oke kan. Puncak apa? Puncak apa, Pak? Hargo Dumilah. Masih tanya puncak apa? Ya tadi lah. Itu orang-orang pada turun itu. Iyalah. Oke, kembali ke jalur Cemoro Gandang, teman-teman. Tadi sempat uji coba jalur dari rumah botol, ternyata udah lama banget nggak dilewati. Tapi kayaknya aku tahu akhirnya jalur titik temu Pasar Dieng. Next lah kalau ke Ceto lagi pengen nyoba yang lurus lewati pusatnya. Apakah benar titik temunya itu? Karena ada jalur. Nah yang tak maksud kemarin di Ngolas
bahayanya kita lewat jalur sini tuh puncak ketika nemu ini loh tempat nyari kayu orang warung. Ini masih di pinggir jalur, tapi kalau udah masuk kan bahaya. Oke, pos 5 Cemor Kandang. Udah lama gak sini. Pos 5-nya namanya Geger Boyo. Baru tahu aku. Wah, ini perjalanan ke pos 4 aku akhirnya bertemu Edelweiss yang warnanya keungu-unguan, teman-teman. Wih, akhirnya ketemu warna ungu. Keren. Ungu kan beda sama ini putih. Nanti yang di sana itu kuning. Oke, mantap. Ya, aku mau foto dulu yang ungu. Tak pikir ungunya itu ya itu belum mekar ya, tapi tak pikir ungu banget gitu. Kayaknya itu kalau udah mekar semua, wah mantul lagi dong. Tadi belum. Ini tinggal moto yang warna kuning. Wih, berarti ada 3 jenis ya di jalur ini. Keren. Kebanyakan masih yang putih. Nah, ini ada kuning ini. Nanti ini agak kuning kan. Kita nyari yang agak bergerombol yang kuningnya. Ini masih putih. Sepanjang jalur ini tuh full Edelweiss, teman-teman. Dan dia nggak terlalu panas. Oke, mantap, boys. Nah, ini kuning banget ini. Oke, gitu aja informasi di jalur Cemor Kandang, teman-teman. Nah, di sini loh ada sesuatu yang bikin panik. Ini kayak kejailan orang-orang ini. Nah, ini kalau kita malam ya kan, putih-putih berdiri. Nah, asli ini orang iseng gini, ngeri deh. Beh, mantap. Ini tapi kok dalamnya ada banyak lalat ya? Bisa apa loh? Tapi di situ ada jalur ya. Oke, jam 10 ternyata. Sampai di pos 4 lagi. Tendanya tinggal 4. Udah turun semua. Saatnya kita masak tipis-tipis. Mantap. Capek. Oke, teman-teman, jam 12 pas yo. Ya kurang 3 menit lah, anggap aja pas. Kita lanjut gas turun menuju ke pos 3. Kita mau bikin kopi dulu di sana. Target sampai base camp nggak sampai malam ya.
Kalau turunnya dari base camp ke Madiun malam nggak masalah. Kondisi full kabut. Ya. Mantap. Yang penting dapat view ya, sunset dapat, sunrise dapat, yang serem juga dapat. Kelas. Kok foto Mbak nanu nih? Apa, Pak? Bakar-bakaran. Bakar-bakar nih, Di. Ya. Foto aja. Duh, tak video wingi bengi, Pak. Lewat pinggir sini. Iya. Gak, kalau ada yang pleset kan dokumentasi. Jangan-jangan yang bikin dokumentasi. Ini mah perosotan nih. Ya kalau mau perosotan lewat situ. Kalau lewat sini taktikal. Allah. Ya, untuk gak kerekam. Enggak direkam. Ya. Pak wis gak seru ya, Pak. Padahal mau tak rekam loh. Kamu perosotan lagi. Enggak. Lagi kamu pada hati dah. Padahal udah miring aku. Buang dulu. Pantesan mereka kemarin celananya pada kotor ya. Iya. Aku suka kerusuhan, Pak. Ayo, Pak. Apakah lagi, Pak? Kagak. Kayaknya memang kemarin kita Iya. Iya, kita naik lewat sini. ternyata gua udah bilang turun jangan lewat sini ya. Nah, Lewat sini juga. Awas. ini masih ada satu, Pak. Lewat sini nih. Yuk, semesta mendukung. Buang. Suruh gelantungan aja. Iya. Lapar. Bentar lagi kan pos 3. Iya. Aku malah lapar. Iya. Ayo, Pak. Kodok. Ini lagi. Nggak tahu. Ini sulit juga sih. Sulit. Muter aja di sini. Gak apa-apa. Apa? Rusuh. Iya. Ya, kita butuh hiburan, guys. Nah, lihat dur gini, Pak, nek tatak, Pak. Iya. Oh, ini licin dong. Ya, orang gawean. Jalur dikasih jalur enak, milih yang ekstrim. Aku lapar. Hmm? Itu yang kemarin kita lewatin kan? Iya. Ya. Kan yang kalian mau Iya. itu sambil pegang ini. Nggak yakin duduk.
Pak, nggak yakin losor. Silakan Pak. Peh. Penonton butuh hiburan Pak. Demen dia mah. Dapat konten. Dapat Kita yang konten. sengsara. Lewat sini aja kalau mau bisa. Ini gak licin lewat sini. Sesat jarene kon lewat kene nek Iya lewat kene lho. Kan aku pengen rekam. Kan gini ben view-nya lebih mantul. Gini loh Pak. Loh. Gini lunyu loh. Semangat, semangat. Pakai ini. Ini dulu padahal tim Cito loh. Peh. Harus didadar lagi. Diklat Wilis. Tapi enak sikile dawa. Iya. Penonton agak kecewa Rek. Oke, bentar lagi sampai di pos 3, tapi kita mampir ke Sendang Panguripan dulu buat ambil air sama nyuci tumbler, nanti pesen kopi di warung. Lapar lewat itu. Sepi ini yang naik 2 rombongan aja ini tadi. Satu solo hiking kayak. Oh, ada garangan. Oke, jam 13.51 kita baru turun dari pos 3. Dan itu mbaknya lagi motong kuku, drill motong kuku pakai pisau soalnya. Ini salah satu tips juga kalau mau naik gunung, disarankan potong kuku kaki dulu. Karena kalau turun ya seperti itu. Risiko nanti jepat. Soalnya saya dulu pernah waktu di Merbabu Buta ya. Itu sempet aku ya nyeker lah. Daripada hancur kakiku Rek. Mending nyeker. Itu udah parah. Itu juga lupa nggak tak potong. Salah pegang. Ya dikasih salon pas dong. Ini kan keadaan darurat. Mau kemana lagi? Darurat. berani kamu enggak Kondisi mendung plus apa ya plusnya ya, sepi, nggak ada yang naik. Enggak mau nempel. Yang penting nggak sampai mahal. kebalik tarik kamu Pak Apa? tak kira waduh ini sing gue mana Jasit lalu Pak.
Yo sampai pos 2, semoga warungnya buka. Aku pengen nyicipi soto bue. Oh, kayaknya tutup, Pak. Astaga. Oh enggak sih, ibunya di luar itu. Bener maksud sih. Di sini kali ya. Di sini. Kenapa gak di sana? Itu di sini. Jangan nanti bayar ranjau. Sini lo bisa. Bu, Ngopi sih. mame tasnya dong, betul. Sih, soto. Tuh ya tuh, kandani kok. Di sini aja lo. Maem napa mboten? Nggih, Bu. Nek maem kula sampe. Halo guys. Halo guys. Mau camp lagi guys? Enggak. Besok video. Nah, dari sana nah. Dari sana? Oke. Tapi di situ ada jalur. Enggak tahu. Arahnya ke atas. Oh, ada. Ada. Itu kan yang jalan ku tunjukin itu. Iya. Mungkin dari sana. Feeling. Oke. Betul sih. Mungkin itu bagian dari kenang-kenangan di Wilis dong, di Lawu. Oke, Pak. Semangat, Pak. Tetap semangat, Pak. Soto menanti. Itu yang belakang aman. Aman. Iya, ngantuk aku. Ya udah tidur sini. Iya. Kayak dihipnotis. Ngantuk. Wih, kita pas turun, mata pas. Dapat apa ya? Rombongan lah ya dari perguruan Trate tingkat 2. Iya kan, Pak? Pak nggak ikut, Pak? Belum cukup umur. Belum cukup umur ya? Masih. Ini orang sekti semua ini. Gila. Ini pas bareng seru kan? Tunggu dulu belakang. Pos 2. Dari Madiun 2 bus tadi infonya. Ngeri. Oke, lanjut menuju ke base camp. 17.16. Wah, rame pol ya. Seru itu pas kita bareng sebenarnya. Wih, seru bisa ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak itu. Sayangnya udah turun.
Awas depan akar tok loh. Wih, suasananya lewat sini mantap. Dan enaknya kalau pakai kamera ini masih belum pakai mode RAW. Masih standar, keren. Tinggal nanti nyoba track full malam. Tapi aku masih nyari center yang cocok sih. Centerku yang kemarin yang biasanya itu nggak cocok. Lanjut. Huh? 5:30. Kita dulu balik kerja jam 7 ya. Ya. Kita kan berangkat. Sampai sini jam 9 malam. Naik. Sampai pos berapa? 3. Parah semua. Sebenarnya kurang rekomendasi lewat sini tuh. Kalau di kondisi agak siang gitu, ya kan? Bahaya. Makanya ini aku sambil lihat kanan kiri. Ya udah, itu dari dulu. Cuma puncaknya itu lebih bagus dulu. Batuannya komplit semua. Gambarnya tuh yang kopasnya belum ada. Gambar yang baru itu. Tapi malah rusak dulu. Oke, ngetes kamera malam. Nah, ya kan. Ini tinggal beli senter yang sorot. Beres. Buat nari celeng. Celeng. Soalnya lewat jalur batu itu nek gak disentri bahaya, Pak. Iku kan lewati jalur tangga batu. Sisor. Lek lemah ngene iki sik gak apa-apa. Lah gini iki. Nggak kelihatan ya? Lumayan nih kalau nggak pakai. Kalau pakai senternya cuma segini. Kalau jalurnya rapat gini sih pakai senter yang itu depan itu masih bisa, tapi kalau ini kanan kiri nggak ada pohon itu nggak fungsi. Pakai senter itu harus sorot. Nah ini aja, nah ya kan, ini nggak sorot ini, nggak bisa. Aman lah, tinggal senter aman. Sampai di base camp, alhamdulillah jam 17.53 sampai di base camp Cemoro Kandang. Kita ke arah musola aja, Pak. Di sini Pak, di sana Pak? Penuh nih. Ini Pak. Situ. Jadi seperti itu ya untuk pendakian saya bareng pengantin baru alias Yudi yang kemarin di village nemu itu.
sama istrinya. Ini istrinya aku belum kenalan sampai sekarang. Gak tahu aku namanya sampai sekarang, gak tahu aku. Jadi itulah intinya sampai bawah lancar yo teman-teman. Nah selanjutnya ini cerita di balik layar. Seperti biasa yo, kalau di balik layar itu pasti dari awal ya. Sebelum mendaki pasti tak ceritain. Sebelum nanti kelanjutan pintu yang jatuh itu. Oke. Jadi pendakian sama Yudi ini udah terencana lama lah ya. Sebelum nikah malahan sempet ngajak ke saya naik gunung tapi nggak di Lawu. Nah ini kebetulan udah nikah terus balik ke Madiun tuh ngurus surat-surat gitu, ngajakin saya ke gunung, sebenarnya bukan Gunung Lawu tapi yang nggak terlalu berat lah, tapi ternyata istrinya malah pengen ke Lawu. Otomatis ya udahlah gas ke Lawu, terus nyuruh antara Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu sih kemarin. Tapi Yudi ini pinginnya janganlah Cemoro Sewu, jalurnya batu gitu, nanti malah kacau kan ya, kaget denggolnya. Akhirnya tak saranin Cemoro Kandang aja tapi 2 malam gitu. Cuma ya kemarin aku sempet live ya, terus dipotong sama WA, ternyata Yudi itu WA aku jadi semalam. Aku nggak tahu kan, wah prepareku otomatis kan jadi semalam kan di malam itu. Nah, lanjut aku mikir lah kalau semalam ya ini bisa nggak bisa itu harus naik pagi kan, dan kemarin WA nya sekitar jam 12-an itu. Jadi nah Yudi ini punya masalah nanti kalau berangkat ke sana itu terlalu malam, misal kan tak ajaknya ayo kita sekarang juga ke base camp, tidur di base camp terus pagi naik kan semalam, takutnya kan nggak nyampe puncak. Cuma Yudi juga kendala, nah izin di rumahnya kan, malam-malam keluar gak boleh pasti gitu. Jadi ya udah, ini masih rencana semalam ya. Ya wes pagi akhirnya kan pokoknya naik. Jadi habis subuh, jadi sekitar jam 1-an itu aku prepare, dan ya setelah prepare aku nggak bisa tidur sampai ya jam 3:30 kalau nggak salah, pokoknya hampir mepet subuh lah. Terus aku rasanya cuma istirahat, meremin mata, lah bangun kayak nggak tidur lah rasanya itu. Nah wes kan udah aman lah, aku mikir paling ketiduran di jalur bisa aman lah, yang penting mereka jalan gitu kan. Dah gitu, mungkin dari situ aku juga banyak akhirnya kan banyak yang lupa gitu ya. Ini klarifikasi ini karena lupa itu ada sebabnya kan. Jadi aku banyak yang lupa ternyata, termasuk ini trekking pool aku sampai lupa padahal saya bawa top 10 ya. Ya itu yang lupa, sebenarnya ingatnya pas udah di jalan sih, maksudnya bisa balik tapi udah mager aku mikir nyari kayu lah gitu wes. Terus sampai ke ya Alfamart, aku kan belum ngambil uang, cuma ada sisa 50.000 kalau nggak salah di dompet. Mau ngambil uang ternyata ATM ini ketinggalan di jaket hijau ini. Jadi ATM tak bisa kan, habis dibawa orang, istri maksudnya. Habis itu tak taruh sini, jaket ini kan nggak tak bawa. Ya udah, dompetnya aja tak bawa. Ternyata ATM-nya masuk di saku, nggak di dompet, guys. Ya soal masuk Alfamart, niat ngambil uang, ATM nggak ada, guys. Terus aku coba ngambil uang tanpa kartu gitu kan bisa kan. Terus ATM-nya yang error. 3 kali percobaan nggak bisa. Akhirnya aku sebelum beli itu tanya, Mbak bisa nggak pakai keris ya gitu. Keris itu loh bro, pakai keris ya kan, ternyata bisa. Ya udah akhirnya aku belanja kan di Alfamart, lumayan beli rokok sama kopi gitu. Tapi lupa lagi, biasanya kan di Ava apa di Indo itu kan bisa lah tarik tunai, itu aku enggak, cuma beli aja. Ya salah,
Jadi cuma bawa beli kemarin apa ya, rokok sama kopi kalau nggak salah. Iya kopi cuma buat itu. Oh sama sosis ya itu tok. Tapi aku nggak kepikiran buat ngambil uang cashnya, uang tunai, tarik tunai ya. Udah wes. Nah dari situ aku terus WA Yudi masih di mana, ternyata orangnya masih di Lausan. Nah kenapa kok nggak bareng, aku belum mandi kemarin teman-teman kan, habis bangun terus tak suruh wes duluan aja sambil belanja, nanti aku tak nyusul gitu kan. Ya jaraknya nggak terlalu jauh lah intinya gitu. Yudi tak tunggu di Alfamart. Nah nyampe di Alfamart, Yudi ini ngomong, cerita kan, istrinya sih ngomong ke saya, Mas aku mau halangan ini tapi masih beberapa hari ini, takutnya nanti keluar gimana. Enggak apa-apa mbak, tenang aja. Nah itu alasan kenapa Yudi ini minta semalam kan. Nah habis itu berhubung aku ngomong enggak apa-apa, makanya buat antisipasi aja kalau keluar pas di pendakian gitu loh, ternyata enggak kan. Nah akhirnya enggak apa-apa, ya wis 2 malam. Jadi di Alfamart itu dirubah, yang awalnya semalam jadi 2 malam kan, otomatis 3 hari 2 malam. Aku cuma bawa ya intinya persiapan semalam. Kamu pikir gas lah, nekat ya. Yang utama kan kalau masalah itu kan aku di pakaian ganti kan, masalah logistik aman-aman aja kalau di Lawu. Oke, pakaian ganti kalau misal kalau basah kan susah ya, kalau cuma baju 2 kering gitu tak pakai sama 1 guys, itu tok bawaku. Aku mikir ya wis lah nggak apa-apa, aku juga bawa jas hujan yang besar jadi aman lah mungkin. Tapi untung ya nggak hujan kemarin. Ya itu permasalahan di awal ya, trekking pool sama perubahan jadwal terus ATM. Itu ingatnya di awal semua, terus lanjut ke base camp udahlah. Nah ini yang kemarin udah tak bahas di part 1, masalah HP ya. Nah ceritanya HP itu karena kita kurang matras ya. Emang aku nggak ada matras yang kayak gitu 2, ada 1 kan kurang tetap. Nah, daripada bawa 1 yang besar, mending sekalian aja sewa di sana, sewa di Cemoro Sewu. Nah, sewa 2 sama beli headlamp kemarin. Nah aku tuh nggak sadar teman-teman, kalau ya seingat lah namanya orang ya, seingatku itu aku nggak ngeluarin HP. Jadi nyampe situ ya udah cuma aku lihat-lihat gitu, bahkan aku nggak inget aku itu main HP gitu loh. Makanya pas aku ketinggalan, HP ku ketinggalan di toko itu, aku nggak kepikiran kalau HP ku itu di situ gitu loh. Ya wes santai aku naik gitu, malah kepikiranku itu kan aku sempet prepare di atas base campnya Cemoro Kandang ya, di pendopo itulah biasanya buat selamatan itu. Ya wes prepare di situ, ingetku malah tak senderin di tembok terus tak tutupin sama keril. Wes ingetku itu wes, aku nggak kepikiran ke arah Cemoro Sewu toko, soalnya aku bener-bener ya namanya gini ya, ini sedikit pembelaan aja gitu loh. Kalau nggak ketinggal di situ, wes aku ingatnya itu ya wes jalan biasa. Dan yang bikin mungkin kalau emang itu inget dari awal, aku itu biasanya kan pakai nyalain track lock ya, GPS itu enggak. Aku yang mikir, aku inget kalau aku nggak nyalain, cuma emang tak sengaja. Nggak usah lah kan aku udah ada di Cemoro Kandang. Ya wis jalan. Nah pas ya beberapa kali itu Yudi tanya masih jauh. Nah niatku itu mau ngecek pos 1 masih jauh nggak, maksudnya buat ya ngobrol lah, maksudnya masih tinggal segini gitu. Mau tak cek, pegang di sini kan pakai tas yang ini ya, tak pegang di sini nggak ada. Sini HP satunya ya kan, ini nggak ada. Oh mikirku kan terakhir aku pakai jaket yang seri Gam Konora itu, tak masukin tas. Aku mikir oh paling di tas wes jalan.
tapi kok semakin lama kok aku kurang gimana gitu. Aku terus break, coba tak cek, ternyata nggak ada. Mikir lagi, oh jaket resleting kebuka kan, paling jatuh ke carrier, masuk ke ya nyelpit di mana gitu ya, pokoknya dalam carrier. Aku inget das, muatanku gak banyak ya, tak gini ini sudah paling dasar lah, cuma tenda, baju ganti sama nesting, dah tak pegang gini tok wis gak bakal kelihatan, gak bakal nyelempit lah karena udah rapah padet kan di bawah. Duh, di mana ya? Terus langsung ingetnya yang tadi, tak senderin, tak tutupin carrier di situ. Wes, aku ngomong, aku tak turun aja kan masih jam segitu. Lupa aku kemarin jam berapa mulai turunnya. Jadi sebelum kamera ini nyala itu aku udah mikir, HP ku di mana ya? Pas break di sini, nah ini aku nggak nyalain kamera, langsung turun wes. Ya namanya orang panik ya, turun lari lewat jalur ya cross itu ya, kompas cross atau potong jalur itu, lari sampai bawah. Tak tanyain Mas Budi yang biasa di base camp, Mas tahu HP nggak? HP apa gitu? HP di sini Mas, nggak ada HP blas, nggak ada HP gitu. Wis aku mikir gimana ya, tak telepon itu sambil turun itu, untung kan masih ada sinyal, tak telepon ini bisa berkali-kali, tak telepon bisa. Coba kalau masih ada ya bekas teleponnya itu berapa kali, 14 kali total. Jadi sambil jalan turun sambil naik itu totalnya 14 kali tak telepon. Nah udah kan aku tanya Mas Budi, dah jelas nggak ketemu, nggak ada. Aku juga nggak kepikiran ngecek di area parkir. Wes aku naik lagi terus sama istrinya Yudi ini diingetin, coba cek di Cemoro Sewu gitu. Aku mikir apa iya ya, soalnya di telepon itu aktif terus. Terus sambil jalan ini tak lihat kanan kiri, siapa tahu jatuh ke semak-semak gitu, nggak ada. Sampai tak bongkar semua tasku lagi, soalnya tak telepon itu ya kalaupun ada pasti kedengeran teman-teman, ada nada deringnya kan, nggak tak silent. Biasanya tak silent gitu, biasanya malah tak matiin loh mode pesawat itu, untung enggak kan jadi mikir kok bisa, tapi di mana. Wes akhirnya itu dari obrolan itu istrinya Yudi itu nyuruh turun lagi coba ke base camp, tapi di situ Yudi kok nemenin aku ya. Itu kalau nggak ditemenin ya aku pusing lagi, soalnya apa, kalaupun aku nekat turun sendiri, kunci motorku ada di tas sama di tas ya udah nggak ada kunci motor, gimana kalau mau ke Cemoro Sewu. Tuh itu baru ingatnya pas naik, untung gitu loh ngajak Yudi. Wes turun sambil cek lagi kanan kiri. Dah kita sampai di parkiran, cek gak ada, terus ke Cemoro Sewu. Aku langsung to the point lah. Yang jaga ini beda, jadi kayak aku dites, Mbak tadi ada HP nggak di sini ketinggalan, HP-nya apa? Nah aku itu pernah punya HP Nokia, ya ada sih Nokia sama Samsung kan. Aku langsung jeplosnya ke Nokia, Mbak. Bukan aku. Mbaknya sempet mau jalan nggak jadi. Wah takutnya kan ya salah gitu loh. Samsung Mbak. Terus sambil saat telepon ada, pegang. Alhamdulillah, aku nggak tanya ini tadi di mana, mbaknya pun juga flat track aja. Maksudnya ya udah gitu, ketemu ya udah wes. Ini aja ya wes, itu cerita singkat di Cemoro Sewunya ya kan. Naik dah. Sebenarnya yang bikin panik kan yang tak omongin di mana pas itu ya, di video 41. Aku sebenarnya yang bikin panik itu cuma ini loh. Ini tuh giniin doang. Dan buka dataku, semua emailku itu semua di situ kan, bahkan WA, pokoknya semuanya lah hal yang penting. Ibarat itu juga dompet digitalku itu ada di situ semua. Betapa anunya itu deh. Tapi pas turun itu aku sempat nyetuk sama Yudi tuh. Tapi gini Pak, aku itu nggak panik gitu loh. Jadi HP ku kayak gitu itu aku nggak ada, ya ada tapi itu nggak sampai ke bingung parah gitu loh. Jadi kayak ini ketemu
ya aku beberapa kali sih, maksudnya ya alhamdulillah gitu masih rezeki ketika ngalami beberapa barangku yang hilang, ketika aku nggak panik, maksudnya panik tapi itu biasa gitu loh teman-teman, kayak oh ya udah dicari lah gitu. Itu pasti ketemu gitu ya, mungkin masih rezeki ya. Tapi kalau paniknya berlebihan sampai wah saatnya sampai bingung gitu, nah baru itu juga bingung tapi masih ada rasa ini nanti ketemu gitu loh, feeling ketemu, paham kan ya saya maksud ya, seperti itu. Tapi itu sebuah pelajaran, wah banyak itu teman-teman, mas nggak kasih tali kayaknya emang perlu deh kalau naik gunung ya. Oke dah, jadi seperti itu untuk cerita kekacauan di awal ya. Ini masalah HP. Nah lanjut masalah, nah ini yang di pos 2 ya. Soto. Nah mungkin banyak teman-teman yang ya praduga lah ya teman-teman, namanya orang gitu wajar. Tapi secara langsung itu emang saya sendiri yakin bahwa itu sebuah dorongan ya kan. Ini masalah langsung to the point aja masalah itu ya. Karena angin sama apa ya angin ya yang utama ya. Kalau enggak yang itu, ada yang beberapa komen masalah terlalu tegak itu kan, jangkanya terlalu tegak itu kan lama ya aku nutup. Bahkan di video pun itu enggak tak skip ya. Lumayan ada beberapa menit loh itu setelah aku keluar dan masuk. Caraku masang kembali pintu itu lihat kemiringannya. Ini ada video tak tayangin. Itu kan lumayan gini ya, lumayan miring lah ya. Jadi kayaknya kok nggak mungkin gitu kalau dari segi itu. Plus itu udah lama aku nutup, aku duduk, aku ngonten, itu lama jangkanya. Kenapa baru jatuh kalau emang itu terlalu tegak. Terus kalau angin kemarin itu sebenarnya kan di video kita ngelogikakan ke arah angin ya, enggak gitu tuh. Karena gini ya, itu bagian dari kita biar tenang aja sih aslinya loh ya. Khususnya istrinya Yudi itu kan dia ngomong angin, padahal pas endingnya, pas setelahnya itu dia yang ngomong kalau nggak ada angin. Karena jendela yang sebelah kanan kalau kita masuk itu kan kebuka total ya, itu kita tutup sama tenda. Kalau angin kencang itu pasti berkibar ya, itu enggak. Jadi aku malah ngerasa kalau jendela itu beneran ada, malah nggak sadar kalau tak tutup. Kalaupun itu angin kan otomatis berkibar gini ya, bus gitu ya. Itu enggak teman-teman. Terus kalau soal angin besar, depan pos 2 itu kan termasuk rapat ya. Kalau angin besar pun ya tetap kehalang lah ya, paling nyampe situnya tetap silir-silir lah, sepoi-sepoi. Nah terus kemarin ada mbak siapa ya komen itu masalah kawah ya, angin kawah itu jelas nggak mungkin karena posisi di balik shelter ibaratnya. Nah jadi itu untuk bab masalah angin dan pintu terlalu tegak. Kalau menurut pandanganku itu emang nggak mungkin, tapi ya monggo kalau emang nggak percaya gitu tuh. Tapi udah ya masalah itu. Nah lanjut, sebenarnya kemarin itu ada 2 kali pintu itu jatuh. Yang kedua yaitu yang ke video itu, yang pertama ini beneran pendaki teman-teman ya. Jadi pendaki itu turun ya, mungkin niatnya istirahat, masuk ke shelter, dibikinnya mungkin pintunya bisa digeser gitu ya, pokoknya didorong gitu. Nah pas saya di dalam itu lagi istirahat, saya lagi tidur gini gitu, tiba-tiba langsung gitu, sampai debunya itu langsung masuk ke hidung sini semua. Cuma aku ya biasa aja, nggak terlalu kaget banget itu, malah kagetnya masuk ke hidung itu debunya. Nah ya Yudi sama istrinya itu ya kaget gitu. Sama pendakinya, mas nggak tahu mas, nggak apa-apa mas, emang pintunya kalau didorong ya jatuh, nggak ada engselnya ya,
Dah. Nah terus yang kedua ini, nah ini yang jadi agak unik ya. Nah ini masalah pintu itu udah ya, ini berlanjut setelahnya. Sebenarnya yang bikin dak dikduk itu setelahnya teman-teman. Nah, sambil ngerokok ya, agak tegang soalnya. Kalau kebayang-bayang ya ngeri juga sih. Nah ini dari saya dulu ya, karena nanti istrinya Yudi itu yang agak lumayan bikin Nah, aku itu kan habis makan. Nah, umumnya orang kedinginan itu kan makan ya. Terus akhirnya kan nanti lama-lama hangat gitu. Nah, kemarin aku enggak. Tapi aku masih nyoba mikir positif lah. Karena SB ya. Dah, masa SB ku enggak fungsi? Ini laus dingin apa? Ini masih di pos 2. Belum nanti camp kedua di pos 4. Aku mikirnya gitu. Ini habis makan, harusnya aku itu setiap dingin itu berarti ngerasa dingin ya, itu berarti aku ngerasa lapar. Nah itu aku habis makan kan, tapi malah ngerasa dingin, dan dinginnya itu beneran kayak nggak pakai SB. Sampai aku itu pokoknya lama lah, aku nggak tidur itu lama, mau nyalain musik ya wis nggak nyenyak, kanan kiri terus aku kan. Nah pas itu Yudi itu bangun cuma bilang gini, belum tidur pak. Wah gak bisa tidur aku pak, dingin aku gitu kan. Nah pas aku berbalik ke arah Yudi kan, aku posisi di kanan sendiri ya, anggap aja deket ke cerobong itu pembakaran itu, aku membelakangi gini. Nah habis itu kan Yudi ngomong itu kan, gak bisa tidur pak gitu. Nah aku itu kaget, tiba-tiba ada kayak kelelawar masuk. Bukan kelelawar sih, maksudnya suara kelelawar. Teman-teman pernah kan rumahnya kemasukan kelelawar terus gelebek-gelebek gitu loh. Tapi itu cuma sekali gelebek gitu di belakangku pas. Aku ya kalau kelelawar kan umum ya, terbang kadang rendah gini kalau masuk rumahku pernah sih dimasuki gitu. Tapi itu beneran kayak di belakangku, deket lah intinya. Mikir, emang di laut ada ya kelelawar? Aku belum pernah temu ya. Nggak beres. Mikirku, apa ini berlanjut? Akhirnya kan aku coba, awalnya itu aku miring ke kiri, habis itu ngadep ke atas sambil melihat kanan kiri. Gak ada apa-apa. Ya wes. Tapi itu beneran teman-teman, mulai anget-anget badanku. Maksudnya dak dikduk gitu. Terus aku ngelihat suara itu 2 kali duk gitu di sebelahnya istrinya Yudi. Pikirku kan, tak lihat tuh, gerak nendang itu shelter ya. Harusnya normalnya ditendang itu suaranya bukan duk tapi itu ceng gitu ya kan, seng ya itu ya. Tapi udah tak positifkan ke arah istrinya Yudi lagi gerak, mungkin nyentuh pantai duk gitu. Udah tak lihat kan, wah kok nggak beres. Jadi kayak gini lah, feelingku itu kayak ada orang di luar gitu, tok wes feeling aja. Makanya aku bikin 2 kali video. Yang pertama yang ini tak tayangi di video part 1 itu. Itu yang agak jelas ya. Nah yang kedua nggak terlalu jelas. Aku lupa nyalain itu apa, night mode-nya kamera ini, jadi kurang jelas. Yang pertama tak nyalain, tapi ya tetep sih udah gelap. Ini tapi masih kelihatan apa sekitar gitu. Tak giniin. Bukan masalah aku nayangin apa, kalau ada sesuatu berkelihatan enggak, suaranya. Cuma pengen nangkep suara. Tak giniin tok. Aku sambil merem gini. Tak giniin aku tapi merem ya. Gini dah, tak matiin, gak ada apa-apa. Tak, yang kamera ini yang awalnya tak taruh di sini, akhirnya tak masukin ke SB. Buat tujuanku cuma ngerekam suara. Karena emang aku itu dengarnya suara yang itu duk sama yang kayak kelelawar itu. Takutnya nanti lagi gitu loh, kan kedengeran. Kenceng loh itu. Tak masukin ke SB, tak gini. Jadi kameraku itu posisi sambil mencet gini. Tapi aku itu belum tidur, cuma merem gitu. Wes,
kok nggak ada gitu. Guys, akhirnya mau tak taruh di luar, akhirnya nggak jadi, tak taruh di sebelahku sini sambil tidur kan, jaga-jaga kalau nanti ada pergerakan, mikirnya gitu. Terus wah pengen lagi tak nyalain agak lama itu. Aku tapi nggak ngelihat itu, pokoknya tak giniin terus gitu. Wes nggak ada apa-apa lagi. Wes dah, dari situ kan aku mikir, ini kalau aku nahan dingin selama ini masih tengah malam lah itu, mungkin jam 12-an, aku nggak ngelihat jam, apa lebih malah. Wes aku mikir gimana ya cara biar anget aku, kok makin sini makin dingin, ini belum pagi ya. Aku keinget apa, jas hujan yang biasa tak pakai, tak buat selimut. Nah dari situ mulai kayak pelan-pelan gitu mulai normal lagi. Wah ini faktor SB ku kayak nggak fungsi aku. Udah kan, wes dari situ udah kita pagi ya cerita gitu, pagi itu cerita. Yang tak inget itu pertanyaan pertama itu yang dilontarin sama istrinya Yudi itu soal, Mas di sini ada orang hilang nggak? Aku tuh dek, waduh kok gini aku. Pertanyaannya kok langsung di sini ada orang hilang nggak? Ada mbak gitu. Cowok nih. Iya. Aku mikirku kan ke arah Alfi ya. Kan seingatku itu toh. Yang lain aku nggak ingat. Maksudnya hilang loh ya, bukan meninggal. Aku tadi malam itu denger mas, dah katanya ada yang minta tolong di arah, kalau teman-teman pernah ke situ, anggap aja belakangnya pos warung, sebelah kanan kan ada jalur, arahnya dari situ katanya minta tolong 2 kali. Itu istrinya Yudi nggak tahu loh kalau di Lawu ada orang hilang atau apa, bahkan kan baru pertama naik ke Lawu dia ngomong langsung ke arah itu. Ini ya, ternyata malam itu istrinya Yudi tuh nggak bisa tidur, coba pengen tidur tapi tetap sulit. Terus masalah ya ini ada sangkut pautnya sama saya tadi ya, itu nggak tahu momennya dia apa, pokoknya dia ngomong kalau tadi malam itu ada yang loncat mas gitu, ke arah kita, jadi ngeloncatin di dalam. Nah, aku terus mikirnya itu kan apa jangan-jangan suara kayak kelelawar itu aku. Ya ini ya otak atik mantul lah teman-teman ya, cocok logi aja ya kan. Kok tiba-tiba aku sebelum itu belum cerita soal itu, baru dia cerita tak ceritain kalau aku juga ngalami suara to sama suara duk-duk itu. Ternyata nyambung sama yang diceritain istrinya Yudi, di arah sebelah kiri dia tidur, jadi otomatis di luar, tapi kan istrinya Yudi paling kiri kan, pinggir pintu itu. Nah duk-duknya itu aku juga ke arah situ 2 kali tapi kalau masalah glebernya itu kayak kelelawar itu cuma sekali di belakangku. Nah nyambung itu ternyata ada yang loncat 2 kali di dalam itu, terus keluar. Tahu itu wujudnya apa, intinya dia itu ngerasa kayak ada yang loncat. Wes itu yang dirasain istrinya Yudi. Apakah ada lagi? Ada. Dia itu gak bisa tidur, katanya keganggu sama suara lonceng di luar ya. Sampai kayak terngiang-ngiang gitu. Yang paling sering diceritain itu sepanjang perjalanan setelah itu ya, itu soal lonceng. Terus aku itu masih mas, yang bikin aku kepikiran itu soal lonceng itu katanya ya pokoknya dia yang menghantui di shelter pos 2 itu suara lonceng dia itu. Kalau suara minta tolong kan cuma 2 kali, yang loncat itu ya sekali itu. Yang lonceng ini katanya yang bikin ganggu. Terus endingnya istri Yudi ini ketika tidur itu katanya rasanya ini kayak disuruh bangun. Jadi dia kayak bukan bangun, lebih ke apa, melekin mata gitu loh. Ayo bangun, melekin mata gitu loh, ya kan. Entah itu istrinya itu beneran tidur atau cuma sekedar kayak
mimpi tapi seolah-olah nggak mimpi, jadi disuruh melek, tapi dianya itu mikir kalau ini masih malam gitu, jadi kayak berperang lah dengan pikiran gitu. Itu yang lumayan keganggu lah. Tapi di istrinya Yudi, kalau saya ya seperti itu toh, cuma ngerasa tapi masih bertanya-tanya apa-apa gitu. Terus kalau Yudi, nah ini mungkin agak halu-halu ya. Nah ini juga sebenarnya kalau disangkutin bisa aja, tapi ya kalau saya anggap masih ada sisi ini halu atau emang salah lihat aja. Nah pas Yudi ngadep ke saya di awal tadi itu kan dia sempat ngomong gak bisa tidur pak gitu. Itu posisi kan dia ngadep ke saya, aku ngadep ke sini, otomatis kan aku membelakangi cerobong itu. Nah Yudi ini katanya melihat, ya nggak tahu melihat apa, sosok hitam itu di atas itu. Kok di atas, di sebelah cerobong apa di atas ya kemarin ya. Kalau di atas itu masih halu karena cerobong itu warnanya hitam ya, dari jauh mungkin kalau kita samar-samar bisa lah membentuk objek itu bisa. Tapi dia ngomongnya ke saya gitu posisi pas tanya saya itu, kemungkinan itu ya teman-teman. Jadi ya ketiganya ini ngalami, tapi aku sama Yudi ini sedikit apa ya, cuek lah gitu. Tapi dari si istrinya Yudi ini kan nggak ada pergerakan, jadi ya udah gitu. Kita udah pernah ke Lawu dan tahu, ya udah cuek aja. Tapi emang pas malam itu setelah aku pakai jas hujan itu ya agak teman-teman. Kalau aku agak mendingan lah, nggak terlalu dingin banget. Aku ya mikirnya itu dari segi SB lah, masalah dingin itu. Tapi logikanya kan habis makan harusnya anget. Ya itulah yang agak tanda tanya soal itu di pos 2. Ya ini ceritanya ya yang kita alami aja yo, masalah halu atau enggak ya tergantung. Ya kalau aku mikirnya sih ya perkenalan, yang mereka berdua kan baru pertama. Dan aku dulu pernah ya dengar kalau sebelum pos 2 kayak gitu ya, ini ya kalau bisa janganlah ngecamp di situ gitu. Ya pernah dengar aja. Jadi untuk di pos 2 ya itu kejadiannya nggak berlanjut kok. Setelah dari pos 2 kita ke atas sudah biasa aja, bahkan kita cerita-cerita di jalur itu ya biasa aja. Di pos 3 kita sempat cerita lama itu masalah itu. Pagi di pos 2 pun cerita, tapi ceritanya agak direm lah, nggak vulgar kayak kita naik pas di pos 3 itu ceritanya beneran vulgar, ceritain total itu. Akhirnya pas di situ tak rekam ya. Nggak kepikiran loh. Aduh, kadang terlalu asik cerita itu nggak kepikiran pengen rekam. Pengennya yang ngolas di rumah gitu ya kalau ada sesuatu. Terus lanjut untuk di pos 4 ya. Kalau di pos 4 ini ya tahu sendiri tadi soal apa, sampah wis tutup. Yang bikin horor itu sampahnya mengerikan. Aku sampai ini gimana ya, ini padahal tempat paling sahdu buat ngecamp selain di situ Nenda, bisa jadi shelter darurat bisa, bahkan ya angin juga bisa tembus kan, tapi kenapa dikotori, sayang sekali itu kalau mau bersih gimana ya, baunya sebenarnya. Kalau sampah yang bisa dibakar bisa aja itu dibakar di situ bisa, tapi yang pesing itu loh, aduh kencing itu loh yang sulit itu. Sambutan masuk apa warung aja kayak gitu, sang. Aku mikir wah ini Yudi sama istrinya mau nggak ya tidur di sini ya. Soalnya kan saya nggak bawa trekking pool ini. Gimana ya, pokoknya harus camp di dalam meskipun sedikit maksa. Tapi bener sih kemarin untung kita nggak camp di luar. Itu dinginnya, angin dingin, kacau, nggak nyenyak nanti. Nah terus ya ini sedikit lanjutan dari pos 2 soal saya ya.
soal SB ku yang nggak fungsi. Ternyata ya di pos 4 ya fungsi-fungsi aja, lebih tinggi tapi malah lebih fungsi gitu. Ya situlah teman-teman untuk cerita kelanjutannya. Maaf kalau nggak bisa ceritain se-horror kayak orang-orang, karena ya yang tak cerita alami ya cuma itu dan istrinya Yudi, dan Yudi seperti itu. Mungkin kalau ada lanjutan nanti tak tambahin lagi lewat kolom komentar gitu aja ya. Mungkin itu aja untuk perjalanan kali ini dan cerita ngolas tipis-tipis. Oke, untuk penutupan tak kasih di video ini. Oke teman-teman, ini udah jam 18.17, saatnya aku mengakhiri video kali ini, dan mungkin nantikan next video selanjutnya dari channel Cito Adventure Madiun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lestari.